hal yang tidak bisa dihindari. Hal yang tidak bisa dihindari, semuanya akan mengalami hal ini. Dan khotbah ini mengatakan bahwa kematian memberikan pelajaran lebih banyak daripada kelahiran. Kok bisa gitu ya? Karena kalau kelahiran saya rasa sudah bisa diprediksi. Ya, punya anak lahir, yang punya anak punya bisa mau paling enggak 9 bulan 10 hari gitu ya, mau sesar atau mau normal masih bisa diprediksi. Dan biasanya ketika kelahiran terjadi, yang dibicarakan adalah masa depan, yang dibicarakan adalah kebahagiaan, yang dibicarakan adalah rencana-rencana ke depan. Tetapi ketika kita bicara tentang kematian, justru di rumah duka kita mulai diingatkan kembali apa yang sudah kita kerjakan selama hidup. Sebenarnya ini waktu di mana kita mulai merenungkan sebenarnya arti daripada kehidupan. Bapak Indra sudah pulang ke rumah Bapak yang indah gitu ya. Nah, kita yang hidup ini, firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini. Dan dikatakan di sini seringkali ketika saya melayani di rumah duka, saya sendiri juga diingatkan oleh Tuhan gitu ya, perjalanan kehidupan kita, flashback dari kita lahir sampai ada kita hari ini. Dan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan kematian. Ada dua hal yang saya mau bagikan hari ini. Merenungkan kematian. Merenungkan kematian ini memberikan kepada kita, yang pertama adalah mengajarkan kepada kita untuk menghadapi kenyataan. Sebenarnya ketika kita ada di rumah duka, kita sedang merenungkan kematian, itu mengajarkan kita ini menghadapi sebuah kenyataan. Kenyataan apa? Bahwa dari zaman dulu sampai sekarang kematian tetap sama. Dan kenyataannya bahwa kematian ini bisa mendatangi siapa saja. Tidak kenal usia, tidak kenal latar belakang, tidak kenal pendidikan, tidak kenal seberapa apa yang kita punya, status sosial. Semuanya akan mengalami. Ini kenyataan yang terjadi gitu ya. Dan kenyataannya adalah tidak ada yang kebal terhadap yang namanya kematian. Tidak ada satupun kita yang kebal terhadap kematian. Dan kenyataannya bahwa tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Satupun tidak ada yang kekal, karena semuanya, orang percaya tidak orang percaya, semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Semuanya akan mengalami. Makanya tidak ada yang kekal di dunia ini. Tetapi puji Tuhan, kita orang percaya, kita tahu bahwa kita ada jaminan kekekalan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang kita perlu tahu. Di Yohanes 11 ayat 25 sampai 36 mengatakan di sana, dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun yang sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Satu pertanyaan buat kita, bahwa kita semua kenyataannya akan berulang, kenyataannya akan mengalami kematian. Tetapi kemana kita pergi? Ini penting kita renungkan. Kemana setelah kematian? Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ada jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus ketika kita percaya. Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal, dan setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada satu jaminan keselamatan. Tadi kita belajar kematian, merenungkan kematian mengajarkan kita untuk melihat sebuah kenyataan. Yang kedua, merenungkan kematian ini mengajarkan kita untuk memandang kehidupan secara tepat. Bagaimana kita memandang kehidupan. Pengalaman-pengalaman hidup yang sulit, mungkin berapa banyak di antara kita, saya rasa semua punya pengalaman hidup ya. Ada yang enak, ada yang tidak enak, ada yang sulit, ada yang berat, ada yang biasa. Semua pengalaman hidup kita ini mengajarkan kita untuk memandang segala sesuatu itu lebih bijaksana. Dan kematian ini mengajarkan kita untuk menghargai. Sebenarnya kita sedang diajar untuk menghargai sesuatu yang bernilai kekal, yang bisa kita pegang saat-saat ini gitu ya. Berapa tahun ini kita mengalami, mungkin kita semuanya tahu ketika pandemi terjadi, apa yang kita punya kadang-kadang begitu cepat lenyap begitu saja. Bisa juga jabatan kita, keuangan kita, kesehatan kita bisa dalam waktu sekejap itu gone gitu ya, bisa hilang, bisa dalam sekejap itu tidak ada nilainya. Apa yang kita bisa pegang saat-saat ini? Mau kekayaan kah?
mau jabatan kita, mau kesehatan kita, semuanya itu nggak ada artinya ketika kematian mendatangi. Apa yang kita bawa? Nggak ada. Sebenarnya yang kita tinggalkan adalah nama baik. Yang kita tinggalkan adalah memori-memori yang indah bersama orang-orang kita kasih. Apa yang kita tinggalkan? Saya mengajak kita semua untuk menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Mungkin kita saat ini sudah melewatinya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan mungkin 50, 60. Malam hari ini saya mau mengajak kita merenungkan apa yang sudah kita kerjakan selama bertahun-tahun ini. Apa yang kita sudah isi kehidupan kita ini. Apakah kita isi dengan hal-hal yang habis lenyap dan ketika kita kembali berpulang itu nggak ada yang kita bawa. Atau kita sedang mengisinya dengan nilai-nilai yang kekal, nilai-nilai yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa tabur. Mungkin kita nggak nuai ya pada saat kita hidup. Mungkin keturunan kita, anak-anak kita, cucu kita yang menikmatinya. Apa yang kita lakukan? Saya percaya hukum tabur tuai ini terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita nabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Ketika kita menabur sukacita, kita juga akan menuai hal yang sama. Apa yang kita kerjakan? Dan merenungkan kematian ini mengingatkan kita untuk apa sih yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya tadi bilang segala sesuatu bisa habis lenyap dalam sekejap. Saya rasa saya juga dengar kemarin cerita dari keluarga gitu ya, papa begitu cepat berpulang. Tidak ada yang menduga kadang, tidak ada yang bisa memprediksikan. Oleh sebab itu malam hari ini saya mengajak kita merenungkan bahwa kematian ini bisa mendatangi siapa saja. Bagaimana kita memandang kehidupan, bagaimana kita menghargai hidup yang Tuhan berikan buat kita, bagaimana kita mengisinya dengan hal-hal yang berguna. Apakah kita sudah mengisi dengan hal-hal yang sungguh Tuhan panggil kita untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan, buat keluarga kita, buat orang-orang kita kasih. Ketika kita berpulang, apa yang kita tinggalkan buat mereka? Memori yang indah, kebaikan, hal-hal yang sudah dikerjakan bersama-sama, itu yang tidak bisa hilang. Saya mau mengajak kita semua kembali merenungkan kematian ini. Janganlah kita menjelang akhir kehidupan kita menyesal. Saya juga diingatkan untuk jangan sampai ketika di akhir kehidupan kita terus kita mikirnya, waduh, dulu waktu itu aku masih bisa, waduh, kenapa aku tidak melakukan ini, waduh, kenapa aku tidak pergi sama keluarga aku, kenapa aku tidak ini, kenapa aku tidak itu. Sudah lewat waktunya. Oleh sebab itu sebelum kita menyesal, mari kita pikirkan baik-baik apa yang sudah kita isi kehidupannya kita. Apakah kita sudah membawa dampak buat keluarga kita? Apakah kita sudah punya waktu untuk keluarga kita? Apa yang kita kerjakan? Apakah kita sudah memuliakan Tuhan dengan hidup kita? Atau kita melaluinya dengan biasa-biasa saja? Ya sudahlah, hidup sebagai orang percaya, ya beginilah. Apakah kita, apa yang kita mau isi? Merenungkan kematian ini mengingatkan kita bahwa semuanya akan sia-sia. Tidak ada yang kita bawa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tidak ada yang kita bisa bawa, tapi kita bisa tinggalkan buat keluarga kita. Saya percaya apa yang ditinggalkan oleh Bapak Indra kepada istri, kepada anak-anak, pengajaran, Ferry, nilai, hal-hal yang saya nggak tahu gitu ya. Waktu kecil, memori, hal-hal yang indah bersama dengan Papa, saya rasa itu yang ditinggalkan. Nilai-nilai kehidupan yang diajarkan. Saya percaya kita juga belajar untuk mengenal. Saya berdoa Tuhan mengingatkan kita semua yang malam untuk mengisi kehidupan kita dengan lebih baik, sehingga kita tak menyesal ketika kita berpulang. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini sekali lagi. Tuhan mengingatkan setiap kami bahwa kehidupan kami ini tidak ada yang kebal sama namanya kematian. Bahwa tidak ada yang kekal di dalam dunia ini selain Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur ketika kami ada di rumah duka, Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa umur manusia kami tidak ada yang tahu, kami tidak ada yang bisa prediksi Tuhan. Dan kami rindu, kami diingatkan malam hari ini mengisi kehidupan kami dengan lebih berharga, lebih berguna, memikirkan kekekalan.
Tuhan, kami berdoa sekali lagi menyerahkan keluarga yang ditinggalkan. Kami sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan ekstra, Engkau memberikan kekuatan buat seluruh keluarga, baik keluarga inti, keluarga besar. Kami berdoa, Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Sebentar kami juga menyerahkan keluarga ini besok yang akan dimakamkan, Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan mereka, berikan cuaca yang baik, berikan perjalanan yang lancar sampai di tempat Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami semuanya malam hari ini, supaya kami lebih menghargai waktu yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam. Besok akan dimakamkan ya di Taman Asri Abadi, berangkat jam ibadah pemberangkatan jam 8, kemudian berangkat dari tempat ini sampai ke Lawan. Ya, selamat malam semuanya, Tuhan Yesus memberkati.